ila ratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila radin wali Allah al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bertemu lagi di pengajian Majelis Marifat Banjar. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih kami sampaikan kepada saudaraku sekalian, khususnya jemaah Marifat Banjar dimanapun saudaraku berada, dan juga bagi rekan-rekan saudara kita yang menonton baik yang secara online maupun offline dimanapun saudaraku berada, baik yang berada di tanah air maupun yang berada di luar negeri, karena telah meluangkan waktu dan kesempatannya malam hari ini. Bagi saudara-saudara sekalian yang hadir pada malam hari ini, terima kasih kami sampaikan yang sebesar-besarnya. Adapun malam hari ini masih tema kita tentang Tauhidul Dzat, tentang keesaan Dzat Allah Subhanahu wa taala, itu pada kitab Ad-Darun Nafis halaman 113. Nah, mungkin isi dan makna daripada kitab Ad-Darun Nafis ini kadang-kadang banyak yang terulang. Ada yang terulang-ulang penjelasannya tadi. Kenapa demikian? Hal ini disebabkan supaya kita lebih paham dan lebih mengerti tentang maksud dan tujuan daripada kitab Ad-Darun Nafis ini sendiri. Nah, jadi banyak pengulangan makna atau kata atau kalimat di dalamnya. Adapun malam hari ini kita mulai saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pun berlaku ketika diri tadi benar-benar tenggelam. Kalau masih ada gerak-gerik kita, perbuatan kita, maka belumlah dikatakan fana dalam af'al perbuatan Allah. Nah, memang susah dijelaskan tadi, tetapi hal ini harus dipraktikkan. Jadi ilmu tadi teori tanpa praktek hampir sia-sia saja. Nah, misalnya mengangkat sesuatu tadi, yang ngangkat ini pada hakikatnya adalah sang dalang, bukan perbuatan wayang lagi tadi. Nah, jadi senyata-nyatanya dalang adalah sang wayang tadi. Nah, jadi wayang itu merupakan kenyataan. Perbuatan si wayang ini sendiri tidak lain daripada perbuatan sang dalang. Karena aku
sangat dekat dengan dirimu, lebih hampir daripada urat lehermu, dekat. Jadi sangka-sangkaan kita tadi, sangka-sangkaan yang menyebabkan dinding dan hijab antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang tauhidul af'al ini terulang lagi di sini tadi. Karena maksud Tuan Syekh tadi agar kita lebih paham, lebih mengerti tentang tauhidul af'al. Tiada yang berbuat kecuali hanyalah perbuatan Allah. Jangan kita ikut-ikutan. Artinya kita belum mengerti, kita belum paham tadi. Misalnya tadi, apa tadi? Diri tenggelam dalam air, tenggelam dalam lautan ilmunya Allah. Anggap ajalah diri kita naik es batu. Es batu, sebagian es batu. Es batu ini kalaunya mau tenggelam perbuatannya kepada perbuatan Allah, rendam es batu ini di dalam air, direndam, masukkan dalam air, dia akan mencair, dia akan tenggelam. Maka otomatis seluruh batang tubuhnya diliputi oleh air. Es batu dengan air itu beda kah? Jelas berbeda, namanya sudah beda. Es batu dan air. Hamba dengan Allah jauh berbeda. Tidak mungkin hamba menjadi Tuhan dan Tuhan menjadi hamba. Hamba ya hamba, Tuhan Tuhan. Allah Allah. Allah Allah atau hamba-hamba. Bukan berarti hamba jadi Allah, Allah jadi hamba, tidak. Tetapi pahamilah, mengenal dirimu niscaya akan mengenal Tuhanmu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau memikirkan akan zatku. Yang kau pikirkan itu adalah dirimu, wahai makhluk. Yang kau pikirkan ini adalah dirimu. Jangan memikirkan aku, kata Allah. Jadi mengenal Allah lewat memikirkan diri ini tadi, lewat mengenal diri si air es batu tadi. Jadi kalau si es batu ini hendak mengenal air, dia harus mengenal dirinya. Dari mana mula-mula es batu ini berasal? Dari mana mula-mula dirinya diciptakan? Bila sudah mengenal dirinya, niscaya dia akan mengenal asal kejadian dirinya atau mengenal Tuhannya. Hal ini berlaku, kata Rasulullah, barang siapa yang mengenal akan dirinya, niscaya akan mengenal Tuhannya. Jadi biar terulang-ulang lah, karena kitabnya terulang-ulang nih. Kitabnya terulang-ulang. Bukannya perkara sedikit sekali isinya, tapi padat. Jadi Ad-Darun Nafi itu kitabnya sedikit sekali, tapi maknanya luar biasa dalamnya tadi. Dalam maknanya tadi. Jangan kita cuma hafal, tiada yang berbuat pada hakikatnya kecuali perbuatan Allah. Itu dinamakan tauhidul af'al, keesaan perbuatan Allah. Nah, maka ada istilah pana perbuatan hamba. Laksana perbuatan hamba ini hancur perbuatan es batu ketika keegoan di dirinya tadi hancur. Pertama, es batu tadi dia punya nama, dia punya tubuh, dia punya hati, dia punya perasaan, dia punya nyawa, dia punya roh, dan dia punya akuan dirinya tadi. Nah, lalu protes saja yang nonton, masa es batu katanya punya nyawa. Nah, itu tamsil supaya memberi contoh tadi, supaya memudahkan diri kita pana perbuatan kita ini dalam perbuatan Allah. Nah, es batu tadi dicemplungkan ke sungai. Nah, tenggelam ke sungai tadi. Lama-kelamaan dia akan hancur. Sama diri kita tadi. Diri kita lama-kelamaan, baik yang muda yang tua, akan mati juga.
kullun nafsin jaikatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Kalau kada hari ini besok, kalau besok besoknya. Nah, yang kau mati, setelah engkau mati, nah, ini kembali kepada Allah. Inna lillah. Nah, jangan diurai lagi tanah dari mana tadi. Nah, semuanya daripada Allah juga. Laksana diri tadi, hidup, tumbang pohon tadi, masuk dalam liang lahat. Ini laksana es yang akan mencair terurai. Kalau diri kita mungkin diurai ketika masuk di dalam tanah tadi, di dalam kubur masuk, terurailah diri kita. Artinya terurai tadi, hancurlah seluruh batang tubuh, atau hilang batang tubuh ini, atau hancur batang tubuh ini, atau lenyap batang tubuh ini tadi, terurai kembali kepada asalnya. Laksana es tadi, masukkan ke dalam air, tenggelam, hilanglah si air tadi, maka yang ada wujudnya itu sendiri adalah air semata-mata, semata-mata air. Inilah yang susah orang menuntut tadi, mendengarnya enak, menelannya susah. Kalau pindah nyangkut di tenggorokan, nah karena ada sangka-sangkaan tadi, ketakutan tadi. Nah, maka sangka-sangkaan inilah yang akan berlaku kepada diri kita tadi, sangka-sangkaan. Nah, jadi hendaklah engkau tadi tujukan hanya semata-mata tujuan dirimu ada hanya untuk Allah saja, bukan lainnya tadi. Dan sesungguhnya dirimu berasal daripada Allah. Nah, es batu tadi dari mana? Nah, adakah yang kadang ngerti es batu? Tentunya es batu ini tadi, bagi yang paham dan mengerti, berasal daripada air. Telah diproses, masukkan dalam plastik, masukkan dalam wadah, dicetak, lalulah jadi Ibrahim. Dimasukkan di kulkas jadi Ibrahim, padahal air itu tadi. Es batunya diberi nama Ibrahim. Ibrahim ini sadar akan dirinya ketika dirinya mati. Kemarin ada mati hisi, mati maknawi tadi. Mati yang sebenarnya, atau mati dalam pengertian. Jadi ada istilah mati dalam pengertian semata, atau mati dalam keadaan yang sebenarnya tadi. Kedua-duanya adalah mati yang artinya tiada lagi akan dirinya, maka yang mewujud itu adalah air semata-mata. Jadi diri Ibrahim itu dari ujung rambut sampai ujung kuku, kalau dia sadar akan dirinya, padahal itu air, maka pergerakan di tubuhnya itu adalah pergerakan air itu sendiri. Pergerakannya tuh, pergerakan air di tubuhmu tuh, yang kau rasakan rasanya itu adalah rasa air, bukan lainnya. Supaya kada terdengar vulgar bahasanya nih. Jadi dirimu tadi berasal daripada air, maka jadilah es batu. Es batu tadi bernama si Ibrahim, berkepala, bertangan, berkaki, berjantung, berhati. Semuanya terbuat daripada air. Walaupun prosesnya panjang tadi, karena kita tak panjang lebar menceritakan prosesnya, itu asal kejadian diri manusia atau diri insan. Silahkan jadi tonton di pengajian kita yang telah lalu, mungkin ada sudah di YouTube tadi, asal kejadian diri. Nanti terkesan mengulang-ulang karena memang kitabnya seperti itu tadi. Pembahasannya tadi supaya jelas. Walaupun diulang-ulang supaya enak mendengarnya tadi, supaya enak memahami tadi. Kembali kepada perbuatan air tadi, seluruhnya dari kepala sampai kaki yang bergerak ini, yang berbuat adalah air, baik di pikiranmu, baik yang menjadi pandangan matamu tadi,
itu pandangan daripada air semata. Yang memandang tadi. Rasa di hatimu itu pun air. Rasa di hatimu tadi. Baik di pikiranmu tadi adalah air juga. Tidak ada sesuatu pun yang tidak berasal diri ini, yang tidak berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ragu-ragu lagi tadi. Engkau dialiri oleh aliran air di dalam batang tubuh, dan batang tubuhmu ini sendiri terbentuk daripada air yang mengeras. Kalau pada tahu juga, kembali kepada rahim bapak ibumu tadi, engkau berasal daripada setetes air tadi. Ini memberi paham aja, memberi contoh tadi. Diri berasal daripada Allah, laksana si air dengan si es batu tadi. Mulu kada anu juga dipecahi es batu tadi, kepalanya dihancur pakai kapak kah, pakai tukul kah, bila masih kada percaya dia, bila masih ada bendanya kecil-kecil ini dihancur lagi sampai hilang. Hancurkan tubuhmu, maka yang ada hanya hatimu tadi. Punya tubuh atau nama dihancurkan dulu, namamu tadi. Panalah asma hamba atau makhluk pada asma Allah. Jadi yang namanya asma si hamba, asma si makhluk, bukan penyakit asma. Asma itu artinya nama. Hancurnya nama, pananya nama si makhluk, si arif kah, sahrial kah, pananya namanya itu pada asmanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, namakulah yang ada, yang menjadi kasih sayang seluruh alam semesta ini. Namaku. Jadi asal daripada nama alam semesta itulah arti daripada makna bismillah, dengan nama Allah. Jadi dengan nama Allah. Jadi namamu ada dengan namanya Allah. Artinya namamu itu berasal daripada Allah asalnya. Memang beda antara namamu dengan nama Allah, jelas berbeda. Nama hamba ya nama hamba, nama Allah ya nama Allah. Tetapi asalnya nama es batu tadi berasal daripada si air. Atau kue kelalapun tadi berasal daripada biji padi tadi. Kue kelalapun berasal daripada biji-bijian, yaitu biji padi. Nama daripada kue kelalapun itu sendiri dasarnya, awalnya berasal daripada nama padi tadi, atau nama es batu itu sahrial tadi, itu nama es batu. Sedangkan asal dirinya berasal daripada sang air. Hal ini bisakah dipahami dulu tadi? Panalah segala perbuatan hamba atau makhluk pada perbuatan Allah. Ini bahasanya orang tenggelam tadi. Artinya dia terlarut dalam pandangan ma'rifatnya tadi, sehingga hilanglah segala kuasa di dirinya tadi. Hilanglah segala kuasa di dirinya, berganti dengan kuasanya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada yang kuasa melainkan hanyalah Allah. Tiada yang kuasa melainkan hanyalah kuasanya Allah. Lalu es batu ini kuasa? Ya benar kuasa. Tapi siapakah sebenarnya es batu tadi? Dia harus ngerti
dia harus paham yang manakah yang fana. Yang fana itu agir akuan dirinya, agir atau akuan daripada dirinya itu sendiri. Yang sebenarnya es batu itu hakikatnya atau sebenarnya adalah tidak lain daripada air. Air menjadi nyata, itulah es batu. Es batu menjadi cair atau panah menjadi air. Jadi berubah bentuk air tadi, berubah sifat. Namun pada hakikatnya tiada yang lain. Tiada lain antara air dan es batu. Tiada lain tadi. Ketika dirinya sadar, mengenal akan dirinya, pastilah dia tahu dari mana dirinya berasal tadi. Maka asal perbuatan diri ini tadi sesungguhnya berasal daripada Allah. Asalnya perbuatan diri ini berasal daripada Allah. Asalnya nama di diri ini berasal daripada nama Allah juga. Asalnya nama kita ini berasal daripada Allah. Cuma sangka-sangkaan saja diri ini berasal daripada selain Allah, baik wujudnya atau tubuhmu tadi engkau sangka berasal daripada selain Allah. Artinya bukan wujud Allah, bukan kenyataan Allah. Kalau dirimu tidak berasal dari Allah, dari mana diri berasal? Es batu tadi dari mana asalnya kalau tidak berasal daripada air? Selontong tadi atau kue kelelapun yang kecil ini dari tepung ini dari mana asalnya? Kalau tidak berasal dari sang biji padi tadi. Hilanglah biji padi, yang ada hanya kue kelelapun. Hilanglah air tadi, yang ada hanyalah es batu. Hilang perbuatan air, yang ada hanyalah nampak perbuatan es batu semata-mata. Hilanglah perbuatan Allah menjadi nyata itu kepada perbuatan makhluk tadi. Hilanglah atau gaiblah, lenyaplah atau nyatalah af'al perbuatan Allah itu nyata kepada diri si hamba atau si makhluk tadi, menjadi nyata. Jadi yang nampak pada kita nih adalah nyatanya perbuatan Allah, nyatanya perbuatan Allah. Walaupun bentuknya sudah berubah, walaupun sifatnya sudah berubah, tapi tiada lain kenyataan perbuatannya adalah nyata perbuatan Allah, seperti yang dianjurkan Rasulullah yang sering kita baca, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kadang-kadang sering membacanya kita tadi, cuma kurang mengerti maknanya. Tiada yang kuasa, kata Rasulullah, melainkan hanyalah Allah. Tentunya kita tidak zalim kepada diri kita. Tentunya kita tidak jahil kepada diri kita, bahwa yang berbuat pada diri ini adalah senyata-nyatanya daripada perbuatan Allah juga. Kemudian lagi, panalah segala nama kita tadi, hilang panah. Panah nama tadi. Jadi nama Allah itu mesranya kepada diri kita. Mesra itu laksana si air tadi, nama asalnya air. Kemudian yang namanya mesra itu menjadi nyata kepada es batu. Hilang nama si air, yang ada es batu. Hilang bentuk air, yang ada adalah es batu tadi. Hilang bentuknya, yang ada hanyalah kenyataannya saja lagi. Jangan lagi mencari yang asalnya tadi. Yang kau pikirkan itu adalah makhluk, yang kau pikirkan itu dirimu. Siapakah dirimu? Dari mana dirimu berasal? Siapakah dirimu? Oh, namaku Saria. Namamu berasal dari mana? Tubuhmu tadi. Maka hancur tubuh tadi menjadi hati atau perasaan. Tubuh tadi hancur. Es tadi punya perasaan. Oh, rasanya ini aku.
maka hilanglah perasaan hatinya. Hancurlah perasaan hatinya, tidak ada lagi sangka-sangkaan di hatinya tadi bahwa menyangka ada yang lain daripada selain Allah tadi. Lalu istilahnya, ada yang bertanya kemarin, apa itu geretek hati? Geretek hati tadi merupakan iradat atau kehendaknya Allah di hatimu tuh. Nah, ada rasa itu tersendiri berasal daripada air. Nah, si Syahrial tadi es batu lah anggap. Rasa yang ada di dirinya itu sendiri adalah rasa air. Rasa air. Rasa itu artinya baik rasa jasmani, rasa rohani tadi. Rasa jasmani itu apa? Manis, asam, asin, dan lain sebagainya. Rasa rohani apa? Sedih, senang, suka, duka tadi, itulah rasa tadi. Jadi rasa tadi baik rasa jasmani ataupun rasa rohani. Kedua-duanya ini berasal daripada si air itu sendiri. Atau kembali kepada ma'rifat. Rasa yang ada pada diri kita ini, baik sedih maupun senang, yang asam asin itu sendiri adalah berasal daripada Allah. Baik itu kesedihan, baik itu kesenangan, tidak ada satupun daripada selain daripada Allah juga. Jadi yang kita anggap baikkah, yang kita anggap burukkah, semuanya datang daripada Allah juga. Baikkah, burukkah. Jadi jangan dipikirkan lagi bentuk dirimu, entah itu laki-laki kah, perempuan kah, karena itu sudah menjadi nyata. Air tadi tak ada bentuk laki-laki, tak ada bentuk perempuan, semuanya air saja. Sekarang kepada diri kembali, kok kenapa ini laki-laki, kenapa ini perempuan, dan lain sebagainya. Namanya air tadi membentuk segala sesuatu tadi sesuai dengan wadahnya. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan, ya air juga. Apapun itu tadi adalah air juga. Tidak ada yang tidak berasal daripada air itu sendiri tadi. Begitu juga nama tadi. Jadi tenggelam namamu itu tadi. Jadi bukan mengganti nama makhluk menjadi nama Tuhan, bukan. Artinya makrifat itu kesadaran diri. Kalau ya Aris, namamu ya Aris sudah, jangan lagi mengganti nama Allah. Cuma ketahuilah nama itu sendiri berasal dari Allah. Laksana es batu tadi atau kue kelelapon, dari mana kue kelelapon ini berasal? Baik bentuknya, baik wujudnya maupun dirinya, ternyata berasal daripada benih padi tadi. Namanya ini berasal dari benih padi yang panjang ceritanya. Kalau cerita proses ya panjang. Kue kelapun ini dari tepung. Tepung dari mana? Dari beras. Beras dari mana? Beras tadi dari biji padi ditumbuk. Panjang prosesnya, berganti nama. Kalau kadang ngerti ini susah lah kita. Jadi bukan mengganti nama tadi, tidak, tapi namamu itu merupakan kenyataannya, kenyataan daripada asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Panalah asma hamba atau nama hamba pada asma Allah. Artinya maksudnya seperti itu tadi. Ini benih padi, ini kue kelelapon. Pananya tadi, nah ini pana, artinya pana tadi terganti. Asalnya tadi pana, asal berasal biji padi, berganti nama kue kelelapon. Kue kelelapon ini sendiri tidak lain daripada biji padi, baik namanya maupun bentuknya, atau tubuhnya, ataupun namanya, hatinya, perasaannya, nyawanya, rohnya, bahkan akuan di dirinya itu sendiri
merupakan asma, merupakan perbuatan, merupakan wujud kenyataannya juga. Nah, kemudian lagi pana pula sifat hamba atau pana sifat makhluk pada sifat Allah, dan akhirnya panalah zat hamba atau makhluk pada wujud zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tuan sini pandai sekali tadi nulis kitabnya tadi. Di tengah-tengah ada lagi beliau ulang. Di tengah-tengah karena di belakang ada lagi disebutkan tadi. Nah, kalau membaca makna ya singkat, tapi maknanya begitu dalam tadi. Pana pula segala sifat hamba kepada sifat Allah. Sifat ini artinya berupa bentuk dan rupa. Nah, jadi bentuknya dan rupanya. Misalnya kue kelelapun ini bentuknya seperti apa? Iya, kue lembek lah, bulat seperti ini, lembek, tidak keras, tidak berkulit, tidak. Nah, ini sudah benda jadi. Atau es batu tadi, nampak sifat daripada es batu. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang tinggi, ada yang kurus, ada yang langsing, ada yang gemuk, macam-macam lah wujud es batu ini tadi. Nah, jadi sifat, nah ini sifatnya beraneka ragam sifatnya. Sedangkan sifat awal ya air semata. Air sifatnya memenuhi segala sesuatu. Nah, air ini tidak ada benda khusus sifatnya. Artinya tidak ada benda khususnya, bulat, panjang, persegi, itu segi sifat. Jadi yang namanya air ini tidak ada benda khusus. Atau uang tadi tidak ada benda khususnya tadi, misalnya rumah ini kenyataannya, atau yang menjadi genteng, menjadi semen, cangkul dan lain sebagainya. Bentuknya uang saja. Ini zat dasar. Ini sifat awal. Sifat awal atau zat dasar. Sifat air apa? Memenuhi segala ruang. Memenuhi diri tadi dipenuhi oleh air. Jadi sifat air tadi memenuhi. Atau dalam uraian kemarin adalah yang dinamakan meliputi. Uraian kemarin adalah meliputi. Pengertian meliputi ini menurut Syekh Al-Alimul Alamah Al-Arif Billah Maulana Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Maghribi Al-Umri rahimahullahu ta'ala. Adapun meliputi Allah Ta'ala adalah zatnya serta sifatnya. Jadi yang meliputi Allah Ta'ala itu zatnya dengan sifatnya. Zatnya ini bendanya. Kalau zatnya ini bendanya apa? Nah, zat ini bendanya. Nah, misalnya si muslim. Nah, itu namanya. Zatnya mana? Bendanya, ikungan orangnya. Nah, ikungannya. Artilah ikungannya, bentuknya tadi. Atau nyatanya, itu sendiri disebut zat. Nah, zatnya tadi. Lalu menjadi wujud kepada diri kita atau menjadi kenyataan daripada sang zat. Nah, jadi yang namanya meliputi itu tadi, karena Allah Ta'ala itu adalah nama bagi zat yang wajibal wujud. Allah Ta'ala adalah meliputi tadi zatnya dan sifatnya. Baik zatnya maupun sifatnya itu yang dinamakan meliputi oleh Tuan Syekh tadi. Nah, jadi pana dalam pengertian pana hamba, pana zat hamba, artinya ikungan manusia ini hancur pana. Artinya sangka-sangkaannya pertama tadi, sangka-sangkaannya adalah dirinya. Nah, padahal dirinya tadi adalah berasal daripada Allah. Nah, jadi sadarlah akan dirinya tadi sehingga menimbulkan yang namanya tahu diri.
Nah, jadi proses kesadaran dulu, baru tahu diri. Setelah tahu diri, barulah tahu akan Tuhanmu. Nah, jadi kalau orang tidak sadar, maka dia tak akan tahu diri. Artinya dia menyadari akan dirinya. Oh, aku nih es batu. Oh, aku nih berasal daripada air. Ini prosesnya tadi. Jadi dari proses kesadaran diri atau proses pengenalan jati dirinya sendiri tadi, barulah dia akan tahu dirinya tadi. Jadi sadar diri, ingat diri, barulah tahu diri, barulah tahu akan Tuhannya. Nah, sehingga panalah segala sifatnya. Sifatnya apa? Pertama tadi dirinya atau wujud ini tadi. Nah, panalah dirinya tadi dengan menyadari kesadaran dirinya. Oh, diriku nih ternyata berasal daripada sang air. Oh, diriku nih ternyata berasal daripada Allah. Tubuhku nih, tiada satupun di tubuh ini, baik lahir maupun batin, yang tidak berasal daripada Allah. Karena diri hamba tadi, diri makhluk ini adalah sebagus-bagusnya bentuk. Aku ciptakan Adam tadi dalam rupa dan bentuk yang sempurna tadi, yang bagus. Aku ciptakan Adam tadi daripada rupaku. Jadi sebagus-bagusnya bentuk adalah diri Adam nih. Lebih bagus daripada binatang, lebih bagus daripada malaikat. Karena merupakan wujud atau kenyataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ngaku Allah. Kalau es batu ya es batu. Jangan ngaku Allah. Artinya namamu sudah syariah ya syariah tadi. Kalau manusia punya batang tubuh, iyalah itu batang tubuh sudah. Jadi wujud itu menjadi nyata kepada batang tubuh. Asma Allah atau nama Allah tadi menjadi nyata nama bagi dirimu. Dan wujud daripada zat Allah itu menjadi nyata kepada sekalian dirimu. Nah, nampak. Kemudian nyatanya perbuatan Allah itu atau af'al Allah itu nyata kepada perbuatan dirimu. Gerak dan diam dirimu itu nyata daripada segala yang nyata daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagi orang yang kasab. Kalau kada kasab, jangan ikut-ikutan tadi. Artinya melihat dulu, artinya mengenal dulu, artinya berjumpa dulu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hilanglah segala keraguan-raguan diri, hilanglah segala sangka-sangkaan kita belaka. Kita menyangka-nyangka. Nah, nanti suatu saat bila engkau kembali bersama selain Allah, celakalah dirimu. Misalnya abahnya Arif, orang mana tadi? Orang daerah Amuntai aja tadi, daerah Ambuk Muara Tapus. Nah, merantau kena ke Banjar kah? Dari Banjarmasin bawa perempuan lain ke rumah. Kira-kira ributkah di rumah? Tidak. Nah, maka yang kau bawa tadi adalah tuan rumah, istrimu yang kau bawa, kada ribut. Celakalah diri bila engkau kembali nanti atau pulang ke tempat asalmu yang kau bawa tadi wanita lain. Nah, bisa terbang nanti piring, panci bisa terbang. Bila engkau membawa kekasih lain, maka engkau kekasihmu adalah Allah. Yang kita pelajari ini adalah ilmunya Allah atau ilmu walinya Allah. Jangan cuma suka ziarah tadi ke makam wali Allah, tapi ilmunya tak dipakai. Nah, seharusnya engkau berziarah tadi menapaktilasi perjuangan beliau tadi. Seorang wali Allah yang telah mengenal Allah tadi, begitu juga engkau mengikuti jejak langkahnya.
supaya engkau mengenal Tuhanmu tadi, baik di dunia maupun di akhirat tadi. Nah, jadi kalau hendak piring terbang, bawa aja kekasih. Selain daripada istrimu, selain daripada yang kau cintai, artinya engkau kan kembali kepada Allah, kembali ke rumahmu tadi, kembali ke rumah, ke kampung halamanmu. Kembali ke rumah, tahu-tahu kelawasan ngerantau di dunia, membawa kekasih baru, maka engkau kembali kepada Allah. Diletakkan bendera hijau, inna lillah, diumumkan lagi inna lillah, sesungguhnya telah berpulang ke rahmatullah, sesungguhnya telah kembali kepada Allah. Si A bin si A tadi kembali kepada Allah. Maka yang kau bawa tadi apa? Bila engkau membawa selain daripada Allah, semuanya akan dipertanyakan, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Semuanya akan dipertanggungjawabkan tadi. Artinya berarti engkau lebih cinta selain daripada aku, kata Allah. Selain daripada aku, ribut di rumah. Ini bisa kena hukuman, kena perikik pelanggaran tadi, bisa tidur di WC atau bisa tidur di teras. Ini tak mendapatkan tempat. Apa biasanya orang berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, terimalah dia di sisimu yang mulia, ditempatkan di tempat orang yang mulia. Mintanya macam-macam, tapi kerjaannya berselingkuh tadi, dengan kekasihmu, marah istrimu, marah kekasihmu tadi. Nanti engkau akan dipertanggungjawabkan tadi. Lalu siapakah yang menghukum tadi? Adalah perbuatan syirikmu juga. Karena syirik itulah yang tidak bisa dimaklumi, yang tidak bisa ditawar-tawar, nih adalah syirik tadi. Pulang kembali dengan yang lain. Kalau kata istrinya, kalau engkau kembali bersama aku walaupun suka dan duka, ya engkau tetap setia, engkau tetap kekasihku. Tetapi engkau membawa harta yang banyak, bawa istri lain, perempuan lain, kan ribut. Ribut tadi. Walaupun tak bawa harta atau apapun, engkau kembali tadi dengan hanya dirimu saja, tidak membawa kekasih lain tadi. Apa kekasih lain? Ialah dunia. Dunia adalah selain daripada Allah. Dunia boleh dicari, dunia banyak boleh, engkau kaya di dunia boleh, tapi janganlah hutbun dunia tadi, atau semata-mata dunia. Bukannya dunia tadi atau dibunuh, tidak. Artinya janganlah dunia tadi tertanam di dirimu tadi. Dunia tadi adalah tempat persinggahan kita, bukannya kita tidak perlu dunia tadi. Kata Rasulullah, walaupun dunia sementara, tapi nikmati juga tadi dunia tadi, hanya tempat persinggahan tadi. Dunia adalah selain daripada Allah. Jadi dunia tadi adalah yang dinamakan selain daripada Allah. Apapun itu, itulah dunia. Kalau kita beramal ibadah senangnya dapat pahala, ya pahala tadi digolongkan pun adalah kemauan atau kehendak lain daripada Allah. Cari pahala, cari ini, cari itu, dan lain sebagainya. Ini bahasa orang ma'rifatnya tadi. Jadi jangan mencari selain daripada Allah. Cukup hanya aku saja, kata Allah tadi. Cukup hanya aku, kata Allah. Karena yang setia hanyalah Allah. Aku tak pernah meninggalkanmu, baik kau senang, baik kau sedih, baik kau duka, dan lain sebagainya tadi. Aku tak pernah meninggalkan dirimu tadi. Karena aku dekat dengan dirimu, lebih hampir daripada urat lehermu tadi.
maka panalah akhirnya segala sifat si hamba. Sifat si hamba apa tadi? Batang tubuhnya, perasaannya, penglihatannya. Nah, jadi penglihatannya pun sudah fana. Artinya tetap dia melihat tadi. Nah, sesungguhnya dia tadi tidak lain daripada aku juga, kata Allah. Nah, si air si es batu tadi melihat, si es batu tadi mendengar, iya benar, melihat, mendengar, bergerak, tapi dia sadar bahwa dirinya adalah la haula wala quwata illa billah. Maka segala penglihatannya, segala pendengarannya, segala perkataan dan perbuatannya itu sendiri telah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya, telinganya, mulutnya, tubuhnya, tangannya, kakinya, dan seluruh daripada dirinya. Dan yang terlebih lagi adalah akuan dirinya diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mayit yang berjalan, kata Rasulullah, itulah Abu Bakar. Nah, jadi Abu Bakar tadi, kalau orang Banjar Abu Bakar itu abu yang hangus, artinya tidak ada lagi. Yang ada hanyalah Allah saja. Nah, seperti abu, mana sudah abu, mana terbakar tadi. Nah, itu pahaman orang Banjar, tapi pahaman bahasa Arab tadi, Abu Bakar ini adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dekat sekali dengan Rasulullah, yang sangat dekat sekali dengan Allah, yang mana perbuatannya dirinya tidak ada lagi, laksana orang mati tadi. Nah, mayat yang berjalan tadi, yang berjalan artinya mayat yang berjalan. Yang mewujud itu adalah Allah, yang melihat tadi adalah Allah, yang mendengar tadi adalah Allah, yang berkata-kata adalah Allah. Bahkan yang berkehendak di dirinya itu sendiri tidak ada yang lain daripada Allah. Bahkan dirinya seutuh-utuhnya tidak lain daripada wujud kebesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Bahkan tidak ada lagi ilmu di dirinya. Yang tahu akan sesuatu di dirinya itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilanglah segala keegoannya, hilanglah segala kesombongannya. Kalau tidak demikian bepana diri, maka manusia tadi makin hari makin beribadah makin sombong, makin hari makin keras hatinya, karena dirinya merasa dirinya kuasa, dirinya punya kehendak. Nah, dirinya merasa dirinya lah yang kuasa tadi. Nah, kalau dirinya kuasa, nah maka Tuhan itu adalah maha kuasa segala-galanya tadi. Nah, jadi kehendaklah yang berlaku kepada diri wayang ini sendiri, itu kehendaknya, dan perbuatannya lah yang berlaku kepada si wayang ini. Bukan wayang lagi yang bergerak, bukan wayang lagi yang melihat, tetapi nyatalah ini adalah sifat sang dalang itu sendiri. Bahkan wayang itu tidak ada, diada-adakan. Sangkaan kita saja ada wayang. Wayang ini dicipta, dinyatakan, inilah aku, kata sang dalang. Itulah wujudku tadi. Inilah perbuatanku. Inilah segala sifat-sifatku. Aku bicara, aku melihat, aku mendengar, aku berkata-kata, maka ini menjadi nampak kepada diri sang wayang atau diri daripada makhluk. Nah, maka makhluk tadi sesungguhnya panah atau tiada. Itu dalam pengertian hakiki atau hakikat yang sebenarnya tadi. Kalau tak ada tirai lagi antara dirimu dengan Tuhanmu, maka nampaklah kasab tadi berlaku. Akhirnya panalah zat hamba atau makhluk pada wujud zat Allah. Nah, karena diri ini seutuhnya sebijian, dari ujung rambut sampai ujung kuku diri kita ini es batu. Dan sesungguhnya es batu ini adalah seutuhnya air semata-mata.
tidak ada di diri ini yang tidak ada berasal dari Allah. Ini yang dinamakan panajat hamba. Ikungan manusia ini nah, manusia seutuhnya ini nah, pana dalam wujud zat Allah, wujud zat Allah. Nah, wujud atau kenyataan daripada zat Allah. Nah, apa pananya tadi? Artinya seutuh-utuhnya dirimu itu, baik di luarnya, di dalamnya, atau dirimu sendiri adalah air semata-mata, mengandung air. Di luar dirimu mengandung zat air tadi, dirimu itu sendiri adalah zat air juga, dan di dalam dirimu adalah zat air juga. Artinya di luar dirimu zat Allah, dirimu pun adalah berasal dari zat Allah, dan di dalam dirimu itu yang mengalir, yang ada itu sendiri, tidak ada yang lain daripada zat Allah. Maka inilah kata Tuan Syekh dalam kitab Ad-Darun Nafis, akhirnya panalah zat hamba, ikungan si hamba tadi nah, ikungan si makhluk, si manusia ini pana pada wujud zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga tidak ada lagi yang mewujud, yang nampak pada zatnya ini, kecuali hanyalah zat air itu semata-mata. Nah, zat air semata-mata, segala apapun yang ada pada makhluk ini hilang sirna semata-mata, baik berupa hayalan atau sangka-sangkaan. Jadi hilangkan segala sangka-sangkaan kita, hayalan diri kita. Sesungguhnya tadi dirimu tuh hanyalah sangka-sangkaan belaka, atau waham tadi, atau hayalan kita saja. Misalnya tadi menghayal-hayal segala sesuatu yang tak ada. Sesungguhnya yang menghayal itulah yang nyata. Jadi yang dihayal itu tidak nyata. Jadi yang menghayal itulah orangnya, ngerti lah toh. Jadi yang dihayal itu sama sekali tidak ada, atau yang disangka-sangka ada tuh sebenarnya tidak ada. Yang ada menyangka itulah yang ada. Jadi subjeknya yang menyangka yang dituju, bukan yang diprasangkakan. Jelas lah toh. Atau yang dibayang-bayangkan itu tidak nyata. Yang kita bayang-bayangkan selama ini itu tidak nyata, itu tidak ada. Yang ada adalah orangnya yang membayangkan, itulah yang iya. Nah, artilah tuh bahasa Banjar nih. Artinya jangan engkau pikirkan yang kau sangka itu, karena sesungguhnya ya prasangka, prasangka diri tadi, hayalan-hayalan kita tadi, kadang-kadang bertuhan hayalan. Nah, sesungguhnya tidak ada sangka-sangkaan tadi. Sesungguhnya yang memberi prasangka tadi tidak ada lain, itulah empunya, itulah orangnya itu sendiri tadi. Nah, jadi yang mencari adalah yang dicari. Selagi engkau masih mencari, maka belum ketemu namanya. Nah, karena yang kau cari-cari, yang kau sangka-sangka itu tidak ada. Kalau hendak ketemu orangnya, ketemu pahamnya, yang mencari itulah yang dicari. Nah, pahamlah toh. Nah, kira-kira cukup sampai di sini dulu malam hari ini. Atas segala kehilapan dan kesalahannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Sedih dan senang pun tiada lain daripada dirinya juga. Jangan ada sangka-sangka. Kalau bersangka-sangka, kita nanti buruk sangka tadi. Jadi terima kasih atas segala perhatian, terima kasih atas segala kehadiran. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.